Hai hai hai, halo teman-teman, stay tune ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke video sesi konseling dari kelompok kita bakal bahas pengertian pendekatan humanistik dalam psikologi konseling yang kelompok kita gunain. Jadi, pendekatan humanistik dalam psikologi konseling adalah pendekatan yang menekankan pada potensi, kebebasan, dan tanggung jawab individu untuk berkembang secara optimal. Fokusnya pada pengalaman subjektif klien, penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian konselor, sehingga klien dapat memahami dirinya, membuat pilihan sadar, serta mencapai pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. So, kita masuk ke videonya. Caca adalah seorang mahasiswi yang sedang merasa bingung dengan arah hidupnya. Ia merasa lelah, penuh tekanan, dan tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa berada di persimpangan antara mengejar karir atau mencari jalan hidup yang lebih seimbang. Tekanan dari lingkungan, ekspektasi orang tua, serta rasa kosong yang muncul membuatnya ingin berkonsultasi dengan konselor. Hari itu saat di perjalanan, Caca masih bertanya-tanya apakah konseling benar-benar bisa membantunya. Namun di dalam hatinya ia berharap ada jalan keluar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih sudah datang hari ini. Iya baik, terima kasih Kak. Sebenarnya kedatangan saya tuh agak gugup, tapi saya ingin mencoba. Iya, itu sangat wajar kok. Mari kita bercerita bersama. Silahkan Caca, ceritakan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Jadi Kak, saya merasa bingung dengan hidup saya. Di satu sisi saya ingin mengejar karir, tapi di sisi lain saya merasa lelah. Takut kalau jalan ini bukan yang tepat untuk saya. Kamu merasa bingung dan lelah ya, seolah di persimpangan jalan. Memang sih, itu pasti terasa berat untukmu. Iya, betul sekali Kak. Terus, kalau boleh saya tahu, sejak kapan perasaan ini mulai muncul? Mungkin sejak beberapa bulan lalu sih Kak. Awalnya saya semangat, tapi lama-lama merasa kosong. Oh gitu ya. Terus saat kamu merasa bingung dengan pilihan hidupmu, bagian mana yang paling berat untukmu? Kalau yang paling berat itu ekspektasi orang tua dan teman-teman Kak. Saya merasa harus terus terlihat sukses, padahal sebenarnya saya tuh capek. Gitu ya. Terus kalau gitu, biasanya apa yang kamu lakukan untuk tenangkan dirimu saat rasa lelah itu muncul? Biasanya saya menyendiri di kamar sih Kak, terus juga mendengarkan musik atau menulis diary. Itu sedikit membantu buat saya. Baik-baik. Kalau kamu bisa menggambarkan perasaanmu dengan satu kata, kata apa yang paling tepat? Kata kosong sih Kak, seperti ada yang hilang dari diri saya gitu. Oh ya, saya paham. Terus, tadi kan kamu bilang ingin hidup yang lebih seimbang. Apa sih arti keseimbangan bagi dirimu? Menurut saya keseimbangan itu bisa kerja tanpa kehilangan waktu buat diri sendiri sih Kak. Terus juga bisa sukses tapi tetap bahagia. Terus, kalau tidak ada tekanan dari orang lain, apa yang sebenarnya paling ingin kamu lakukan di hidupmu? Yang paling saya ingin lakukan itu menulis Kak. Saya tuh suka menulis cerita. Tapi sering saya tahan karena dianggap buang waktu. Bagus dong, sangat positif. Terus, bagaimana perasaan Caca saat membayangkan hidup yang seimbang? Saya merasa lebih tenang, seperti bisa bernafas lega. Rasanya lebih ringan, Kak. Kalau kamu mulai menciptakan keseimbangan itu, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Ya mungkin saya bisa membatasi waktu kerja atau belajar sih Kak.
lalu meluangkan waktu 1 jam sehari untuk menulis cerita yang saya suka di buku diary. Kamu sudah mampu loh menyadari apa yang penting untukmu. Sebenarnya itu sudah termasuk langkah besar. Terus bagaimana perasaanmu setelah sesi ini? Jadi Kak, saya merasa lebih lega. Seperti menemukan harapan baru buat saya bisa menjalani kehidupan saya yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, bagus sekali Caca. Ingat, kamu punya kekuatan untuk menemukan arah hidupmu. Jadi, saya percaya kamu bisa melakukannya. Semangat Caca. Iya, baik Kak. Terima kasih ya Kakak sudah mau menyemangati saya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Kakak sudah mau meluangkan waktu Kakak untuk mendengarkan cerita ataupun keluh kesah saya yang saya alami dalam kehidupan saya. Karena jujur saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi. Jadi semoga motivasi yang Kakak berikan bisa membantu saya untuk menjadi jati diri yang lebih baik lagi dan bisa menentukan karir yang saya inginkan di kemudian hari. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Nah, jadi itu dia teman-teman video sesi konseling dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Jadi kesimpulannya adalah sesi konseling dengan pendekatan humanistik ini dapat membantu Caca mengenali dan memahami perasaannya secara mendalam. Ia menyadari bahwa perasaan bingung dan lelah yang dialami berasal dari tekanan eksternal seperti ekspektasi orang tua dan teman-temannya. Melalui refleksi, empati, dan penerimaan dari konselor, Caca ini dapat memahami nilai penting dalam hidupnya, seperti keseimbangan antara kesuksesan dan kebahagiaan pribadi. Ia juga menemukan kembali minat sejatinya, yaitu menulis, sebagai bentuk ekspresi diri dan sumber ketenangan batin. Caca mulai menyusun langkah kecil untuk menciptakan keseimbangan hidup, seperti meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal yang ia sukai. Pendekatan humanistik terbukti membantu klien menemukan makna hidup, meningkatkan kesadaran diri, serta membangun harapan baru. Melalui proses ini, klien belajar bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang autentik, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. And see you bye-bye guys dari kita. Bye-bye.